Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil wara sadiyah, waghfir lana ya dal ula fi hadhil asiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarram wal muhtaram yang kami hormati dan kami muliakan, para tokoh agama, para ustadz dan ustadzah, qari dan qari'ah, serta para haji dan hajjah. Wa nakhussu bidzikri, yang hadir bersama-sama dengan kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Arfani Muslim bersama anak beliau yakni Al-Ustadz Mustamal, sarjana sosial Islam. Hadir juga bersama dengan kita Al-Ustadz Mukhlisin Ahli Madiyah sebagai qari tadi. Ada juga Al-Ustadz Jamiluddin dan para ustadz-ustadz yang lain. Yang kami hormati para aparatur pemerintahan, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, para tamu undangan yang mudah-mudahan Bapak Ibu kita berharap kepada Allah dengan sebab kita mengabulkan hajat daripada sahibul hajat, mudah-mudahan hajat-hajat kita pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Insinyur Soekarno pernah mengatakan dalam teks proklamasinya Bapak Ibu. Dalam teks proklamasi itu Insinyur Soekarno mengatakan akan diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maka ceramah di siang hari ini pun sama, akan diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maka tolong Bapak Ibu kita saling sedengaran. Men saya ngomong, kamu ngomong, siapa nak ngegaku ini? Memang kalau perut sudah mulai lapar, mulut melok ngomong pula. Maka insya Allah usahanya pengertian, ceramahnya tidak akan lama. Insya Allah sebelum zuhur selesai. Cuman zuhur masih lama. Pokoknya dengar-dengar ke baik. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala karuniakan untuk kita semua. Di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan untuk kita, Allah jadikan kita semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tadi telah bersama-sama membaca salawat yang diiringi dengan hadrah al-Mustafa. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau acara di dalamnya ada salawat, di dalamnya ada Al-Quran, insya Allah acara tersebut penuh dengan keberkahan. Berapa banyak Bapak Ibu uang nak ngawin ke, uang nak nyukur ke, uang nak ngonting ujung klep itu bukan undang salawat, yang diundang malah organan. Harapannya pengen anak jadi orang saleh. Bagaimana mungkin akan turun daripada keberkahan dari Allah bila mana di dalam acara tersebut bergabung antara yang halal dan yang haram. Maka luar biasa. Sekarang acara banyak diiringi dengan salawat, dengan zikir. Harapannya satu, agar acara yang kita lakukan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tema acara kita pada siang hari ini. Yang pertama khitanan, yang kedua Miladus Sa'id, yakni hari kebahagiaan, yakni hari ulang tahun. Pertama Bapak Ibu masalah khitan. Khitan ini mohon maaf, pembahasannya sedikit sensitif. Maka kami ingin menerangkan terlebih dahulu di awal bahwasanya ini adalah ilmu agama, bukan untuk canda-candaan. Sebagai menambah daripada investasi ilmu kita mengenai tentang khitan. Khitan ini Bapak Ibu berasal dari kata khotana. Di dalam bahasa Arab, khotana itu artinya memotong. Apa yang dipotong dalam khitan itu, yakni kulit di ujung, mohon maaf, bekakas lanang, disebut dengan kulpa. Makanya kalau ada uang tidak disunat, kulpanya tidak dipotong, itulah yang kalau kita sebut golop itu. Jadi kita dari kecil Pak, kalau ngomong ke Cina golop, dari kecil golop, cuma tidak tahu tiap dia arti golop itu. Jadi golop itu bahasa Arab. Apa golop itu? Kulpa, yakni ujung kulit yang menutupi daripada, mohon maaf, alat kelaminnya laki-laki. Hukum daripada bersunat ini Bapak Ibu, untuk laki-laki hukumnya wajib, untuk lanang hukumnya wajib, untuk perempuan hukumnya sunnah. Lalu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama kali berkhitan di muka buminya Allah ini adalah Nabiullah Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu khitan di umur 80 tahun. Tak usah kamu bayang ke model mana, cukup kamu tahu baik. Nabi Ibrahim bersunat umur 80 tahun, disebutkan dalam riwayat menggunakan qadum. Apa qadum itu Ustaz? Minta maaf, kapak. Tak usah dibayangkan, sebab zaman Nabi Ibrahim kata lesel Bapak Ibu pakai kapak itulah. Setelah Nabi Ibrahim berkhitan, maka dilanjutkan dengan anaknya Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ishak alaihissalam. Di saat Nabi Ishak berumur 7 hari. Setelah Nabi Ishak dikhitan, berlanjutlah kepada Nabi Ismail alaihissalam, sampailah itu menjadi kebudayaan masyarakat Arab, sampai itu di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus menghargai Bapak Ibu. Kita harus menyadari terlebih dahulu, kebanyakan uang sunat anak ini hanya sekedar untuk tradisi. Bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khitan bukan hanya sekedar tradisi, tapi khitan adalah perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak fungsi khitan ini Bapak Ibu. Yang pertama, kalau anak sudah dikhitan, maka tanda anak tersebut telah mempunyai bekal untuk beribadah kepada Allah agar ibadahnya semakin mantap. Kenapa? Kalau ada uang tidak bersunat, mohon maaf, kemanapun dia pergi, dia membawa najis. Tujuan kulpa tadi atau kolup tadi dipotong agar ketika orang buang air kecil, najis itu tidak menempel di kolup tadi. Maka kalau ada uang tidak bersunat, haram masuk masjid. Budak kecil yang belum sunat jangan diajak ke masjid Bapak Ibu. Ini yang banyak sekali tanpa kita sadari ini. Ada anak kecil yang dia belum paham, belum mumayyiz, belum dipotong daripada kulpa tadi, dibawa ke masjid. Ingat, kulpa ini membawa najis. Maka anak yang belum mumayyiz tadi
anak yang belum dikhitan, dia masuk masjid, khawatirnya najisnya nyampak di masjid. Bukan nak boleh amal, yang ada boleh dosa. Banyak sekali bapak ibu orang bawa anak ke masjid dengan alasan mendidik. Kalau mendidik anak bukan di masjid, di rumah dulu dengan emaknya. Kalau dia sudah mumayyiz, yakni mandiri, sudah balik, baru boleh ke masjid. Itulah kalau anak tak pernah bawa ke masjid, masuk masjid jogol. Ada mik disentak kenyo, kaki mam derajang kenyo, banyak ngakunya. Sebab banyak orang tua ini waktu maghrib dia nonton TV bikin lapar, anaknya suruh kelanggar. Tidak tahu apa gawe anak dilanggar, geradak guduk dilanggar, walhasil buat orang salat tidak khusyuk. Ini masalah kita. Dan yang kedua, menurut ilmu medis jelas bapak ibu, orang yang berkhitan terjauh daripada penyakit reproduksi atau penyakit kelamin. Ustaz, apalah guna wong berkhitan itu? Ada kisah bapak ibu namanya Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Makamnya ada di Condet, Jakarta. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ini beliau hidup di zaman kemerdekaan. Habib Salim ini pernah diajak debat oleh seorang pendeta. Kata pendeta ini tadi, wahai Habib, apalah gunanya dikhitan manusia? Kami wong Nasrani ini tak wajib dikhitan. Nak sunat payung tidak sudah. Ngapo Islam diwajibkan untuk bersunat? Maka luar biasanya bapak ibu, pendeta menak dijawab pakai Quran, tak ngerti dia. Ngapo tidak paham tentang agama kita? Maka nak dijawab dengan akal logika sehat. Pinternya Habib Salim diambil kena pisang bapak ibu. Kata Habib Salim, wahai pendeta, kau makan pisang ini. Siap Habib. Waktu pisang nak dikocek, ujar Habib Salim, tak usah kau kocek, tegak-tegak lah tegak kulit dia. Berpikir pendeta ni, mana mungkin Habib makan pisang kok tak dikocek? Model mak itulah kalau misal punya kulup, cuman tidak dipotong. Selanjutnya bapak ibu, masalah khitan kelau. Sebab khitan ini kalau dipanjang ke agak ngana ke mana-mana. Tapi ini yang terpenting, apa itu? Masalah tarbiyah, pendidikan kepada anak. Tarbiyah atau pendidikan ini bapak ibu ada dua. Tarbiyah qablal wiladah wa tarbiyah ba'dal wiladah. Pertama, tarbiyah qablal wiladah. Yang di dalam ni rasanya mic-nya agak kecil. Jadi minta supaya dengar ke juga. Jangan kamu melok ceramah pula. Ada tarbiyah qablal wiladah, pendidikan sebelum anak lahir. Banyak orang ni meminta, ya Allah, aku ni pengenlah punya anak soleh, punya anak soleha. Ada beberapa tips agar kita punya keturunan soleh-soleha. Agar dapat keturunan soleh-soleha, jangan nunggu dia besar. Waktu masih dalam perut, dedeklah dulu dengan amal soleh. Apa dia Ustaz? Yang pertama, kalau pengen bapak ibu punya anak soleh-soleha, waktu masih dalam kandungan, hendaknya seorang ibu menjaga daripada wuduknya. Kalau mak pengen anaknya soleha atau soleh, waktu maknya masih ngandung, jaga wuduk, jangan batal wuduk. Kalau batal, ambil wuduk, batal ambil wuduk. Yang kedua, waktu masih dalam kandungan, mak yang bonting ini tadi, bukan bonting, bonting gak kasar nian, hamil lah. Jadi yang bonting tadi, kamu baiklah bonting dengan hamil lah. Yang bonting ini tadi, hendaklah dia jaga salat. Zaman dulu bapak ibu, anak banyak, 13, 14, tidak katik zaman dulu yoga. Tahu yoga? Yang ada wong bonting, dia duduk di pojok apa? Balon besar itu nak, ngoyang-ngoyang ke perut. Biar apa? Biar budak-budak keluar. Zaman Nabi tak katik bola itu. Kalau pengen persalinan lancar, mudah bapak ibu, salat dijaga. Karena ketika rokok, ketika sujud itu memudahkan daripada persalinan. Maka salat itu gerakannya luar biasa. Dan yang ketiga, kalau pengen dapat anak soleh soleha, hendaklah seorang ibu untuk senantiasa membaca Al-Quran, berzikir dan bersalawat.
Cuman jangan salah niat. Banyak wong maca Quran waktu bonting ini Bapak Ibu, maca surat Yusuf. Harapannya biar budak ini belagak nak kaya Nabi Yusuf. Ujiku, nak 1000 kali lah maca Nabi Yusuf itu. Kalau pabrik pembuatannya hancur, kalau nak kata harapan budak dah bagus Bapak. Misal, ubahnya gelap, umaknya gelap, gelap kalau mak bapak nak lahir budak putih, dari mana putihnya itu? Maka jangan kita niat yang jahat-jahat, niat bagus-bagus baca Quran karena Allah. Lalu apa lagi? Biar anak soleh, ibu jangan masukkan makanan yang haram. Ini terkhusus untuk yang lanang ini nah. Sebab ini zaman Bapak Ibu mengerikan. Kenapa? Judi online di mana-mana. Hukum judi online ini Pak, sepakat ulama haram. Zaman dulu Pak berjudi tak ketahuan. Ngapo? Di ujung-ujung pintu gereja. Ujung mana bela pokoknya. Tempat mau berjudi kalau itu. Katik pinggir jalan. Zaman sekarang dengan ceramah lagi baca berjudi. Ngapo? Berjudinya lewat HP itu tadi. Nah duit berjudi ini jangan kamu makan ke dia anak. Jangan kamu unjuk ke dia anak bini. Ngapo? Anak galak makan dari yang haram, anak jadi bebel tekak bantah. Bini galak diunjuk yang haram, bini jadi kurang ajar. Maka kasarnya kalau kamu berjudi tegaklah dewek. Ngapo Bapak Ibu? Karena harapan kita agar anak menjadi soleh, maka jangan masukkan makanan yang haram. Setelah anak ini tadi lahir, lanjutlah tarbiyah ba'dal wiladah, pendidikan setelah anak dilahirkan. Dikatakan dalam sebuah hadis, kullu gulam rahinatun bi aqiqatihi. Waktu budak lahir, akikah. Kapan akikah ini Bapak Ibu? Tudbahu anhu yaumas sabi. Potonglah daripada kambing itu di hari ke-7. Mendak kata duit hari ke-7, hari ke-14. Hari ke-14 maongka juga. Hari ke-21. Men hari 21 dak kata duit juga butuh sepanjangan, buang kelah kalender. Tak usah tengok kalender lagi. Kapan ada duitnya keka kelah. Wa tudbahu anhu yaumas sabi wa yuhlaqu ra'suhu. Dan hendaklah palak budaknya ini dicukur rambutnya. Sudah dicukur, wa yusamma, enjoklah nama anak yang bagus-bagus. Ini Bapak Ibu anak yang dikhitan ini namanya Haud Al-Kautsar Aulia. Haud itu dalam bahasa Arab disebut dengan telaga. Al-Kautsar adalah telaga yang nanti ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat, sebelum kita masuk jero surga Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW akan memberikan air daripada telaga Kautsar. Maka luar biasa nama Haud Al-Kautsar ini. Nabi Muhammad ini Bapak Ibu bakal nunggu di 3 tempat. Yang pertama, Rasulullah akan menantikan umatnya di dalam lubang kubur. Yang kedua, Nabi Muhammad akan nunggu umatnya ini waktu di jembatan Shiratal Mustaqim. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad bakal nunggu kita di telaga Al-Kautsar. Maka surat Al-Kautsar ini luar biasa Pak, banyak niat manfaatnya. Di antara amalan siapa orang yang ingin meminum daripada telaga Kautsar, dalam 1 hari jangan tinggalkan surat Al-Kautsar dibaca. Ayo Ustaz menaku di lalimu kali salat tuh Al-Kautsar kalau. Itulah yang paling pendek. Al-Kautsar kulhu, Al-Kautsar kulhu. Teko je rokib atit, ngapo kau dia tu sembahyang tak kau catat? Ai sudahlah, aku lah hafal juga. Mendak Al-Kautsar kulhu itulah. Itulah yang paling pendek tadi. Tapi memang besar Bapak Ibu fadilahnya. Siapa orang senantiasa membaca Al-Kautsar, maka nanti Nabi Muhammad akan memberikan daripada orang ini minum daripada telaga Kautsar. Siapa orang minum dari telaga Kautsar ini, dia tidak akan pernah untuk merasakan kehausan sepanjang masa. Maka mudah-mudahan kita baca minum telaga Kautsar kalau amin ya rabbal. Ini Bapak kunjuk amalan.
Amalan ini dari kiaiku. Misal, kamu misal ini yo, ada wong dak sekolah, misal jangan sampai belago. Uji kita kebala lah. Kalau kita nak mendamai ke wong, sebelum kita masuk rumah wong itu tadi Pak, ini amalan. Apa itu? Baca surah Al-Kautsar. Misal, kita nak nemui wong ini, jangan sampai nak belago begoco, baca Al-Kautsar ini. Kenapa? Al-Kautsar ini adalah ayat untuk meredam daripada amarah. Jadi kalau kita marah, banyak-banyak baca surah Al-Kautsar ini. Karena fadilahnya luar biasa. Nah ini anak dikasih nama-nama yang bagus. Memang nama anak itu Pak, jangan milih di Google. Memilih di Google kita tak tahu apa dia artinya. Datang ke kiai, datang ke ustaz. Memang ustaz ni kalau nganjuk nama anak, nama lama kalau melanang Abdul Rajab. Menwatino mendak jauh dari Fatimah Khadijah itulah. Boleh Pak kita nama anak yang ngetren tak apa-apa, cuman artinya bagus. Ini nak meloi wong Turki. Turki itu Bapak, waktu di zaman sebelum Mustafa Ataturk, Turki itu agama Islamnya luar biasa. Tapi semenjak Mustafa Kemal Ataturk menduduki pemerintahan daripada Turki, Islam itu hancur Pak. Maka di Turki sana nama Muhammad diganti Mehmet. Kenapa? Oleh Mustafa Kemal Ataturk tidak mau ada nuansa Islam di Turki. Maka luar biasa Mustafa Kemal Ataturk ini tidak dapat dimakamkan dalam tanah. Kuburannya bocor tanah. Kenapa? Saking bencinya dengan Islam. Maka awak wong pelaju, wong konggeng tak usah lah nak pakai nama Mehmet. Apa dia gawe? Nama Mehmet. Tak tahu Turki tadi. Uji itu ai bagus Mehmet. Sampai pelaju panggil wong Mehmet jadi gawe. Dah Muhammad pula ada apa-apa. Lalu di Turki atau mereka wong Nasrani dak kate nama Yusuf Pak. Wong Nasrani namanya Yosef. Awak wong kombreng berhentilah nama Yosef. Tak usah lagi ujung-ujung panggil wong Kang Asep. Maka unjuklah nama anak yang bagus-bagus. Dan yang terakhir sekali, sebab rai kamu lagi gelisah kalau apa itu masalah pendidikan terhadap anak. Ini paling penting Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidaklah salah kita sebagai orang tua mendidik anak menjadi orang hebat dan menjadi orang sukses. Silahkan Bapak Ibu, anak kita menuntut ilmu sampai S1, S2, S3, silahkan. Tapi agar nanti di masa tua kita tidak tersiksa oleh anak, dasari dulu anak kita dengan dua ilmu agama. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita punya anak Bapak Ibu setidaknya didik anak doiko. Apa itu? Galak salat, baca ngaji Quran. Karena kebahagiaan orang tua bukan terletak pada harta anak. Orang tua sangatlah malu bagi mereka untuk menadah uang kepada anak. Gengsi Pak bagi orang tua nak minta dengan anak. Dan orang tua tidak pernah berharap kebahagiaan diberi oleh anak. Kebahagiaan orang tua bukan karena anaknya mampu mengajak jalan-jalan ke Lampung dan lainnya, bukan. Tapi kebahagiaan sejati orang tua ketika dia meninggal dunia, anak kandungnya yang menjadi imam sholat jenazah. Ini berapa banyak Bapak Ibu uang tua mati nyuruh ustaz jadi imam. Uji wong tunggulah anaknya masih di jalan, ditunggu sampai si anak tadi yang datang cuman modal nangis baik. Sogo imam tak baca. Maka Pak ini harus kita renungi. Kalau misal Bapak besok sampai ajal kita. Besok sampai ajal kita. Jangan kita, kamu baik misal. Sampai ajal, kira-kira anak kita dipajak tidak jadi imam sholat jenazah. Itu harus kita renungi Pak. Sebab ketika kita meninggal dunia, tak kata yang kita harapkan kecuali doa dari anak ni lah. Uang tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari baik Pak nolong kita. Tapi anak sepanjang masa menolong orang tua dalam lubang kubur. Tapi pertanyaannya, bagaimana nasib orang tua kalau anaknya tidak pernah mengerjakan sholat? Celaka Bapak.
Yang kedua, harapannya apa? Kita punya anak baca ngaji Quran. Ini penting, Pak. Maka uang-uang tua zaman dulu Pak ngelawan galau. Segala uang bertemu nak dipagas tu galau. Cuman dari kecil baca ngaji. Maka senganar-nganar uang zaman dulu. Segilo-gilo uang zaman dulu Bapak. Dia tahu jalan balik. Tuanya dia bertaubat. Kenapa? Dari kecil disuruh salat, dari kecil suruh ngaji. Coba ke budak sekarang ini. Yang tawuran di jalan yang tak keruan itu. Tak pernah dididik dengan Al-Quran. Tak pernah dididik dengan salat. Nak jalan baliknya tak tahu dari mana itu. Maka harapan kita Pak, anak baca ngaji. Maka masukkan anak kita di TK, TPA. Masuk ke di madrasah. Masuk ke di pesantren. Wong banyak ngomong, ayo Ustaz masuk pesantren. Nak jadi apa anak aku? Jadi apa dia? Tak mungkin dia berubah jadi manusia itulah. Bapak Ibu sekarang kita berpikir. Ada anak sekolah SD 6 tahun. SMP 3 tahun. Berapa tahun itu? 9. SMA-nya 3 tahun, 12 tahun. Kuliahnya 5 tahun misal. Kalau pulak tamat. 17 tahun dia nuntut ilmu umum Pak. Apakah ada jaminan anak kita baca ngaji Quran? Tak ada. Tapi anak masuk pesantren, anak masuk madrasah, jangankan bertahun-tahun, masuk ke sebulan, dah baca ngaji, dah baca berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Itu harapan kita. Orang tua tak butuh dengan harta kita Pak. Orang tua tak butuh kita ajak jalan-jalan kemana-kemana, tidak. Masuk tuanya untuk ibadah. Tapi jangan sampai buat orang tua kita sengsara di dalam lubang kubur. Sebab apa? Kita tak pernah ngirimkan doa untuk orang tua. Makanya Pak, budak kecil baru masuk ngaji, kata doa yang diajar oleh ustaz-ustazahnya, kecuali Rabbighfirli wali walidayya. Kenapa? Harapannya agar anak kita mampu memberikan bantuan doa untuk kita. Sekarang renungi, bagaimana nasib kita nanti dalam lubang kubur kalau kita punya anak tak baca salat, tak baca ngaji. Rengko Pak gebuk malaikat. Maka selagi hidup nila kita cari tahu anak kita ni salatnya mak mano. Kita cari tahu anak kita ni ngajinya model mak mano. Terakhir. Sebab dah 3 kali terakhir dah sudah. Ini terakhir ni hendak mudik tidak. Apa itu? Bapak Ibu tolong direnungi. Jangan kita khawatir kalau mati ninggalkan anak belum dapat gawean. Bapak Ibu tak usah khawatir kalau mati ninggalkan anak belum kawin. Bapak Ibu tak usah khawatir kalau mati ninggalkan anak belum tamat sekolah, belum tamat kuliah. Tapi demi Allah, kita sebagai orang tua wajib khawatir kalau mati ninggalkan anak tak baca sholat. Kita orang tua wajib khawatir kalau mati ninggalkan anak tak baca ngaji. Kenapa? Siapa nak nolong kita kalau bukan anak inilah? Maka silakan didik anak jadi wong hebat, tapi yang terpenting ilmu agamanya harus didasari dulu. Kalaupun anak kita jadi polisi, kalau ada ilmu agama jadi polisi yang baik. Anak kita jadi dokter, kalau ada ilmu agamanya dokter yang baik. Jadi politikus, kalau ada ilmu agamanya politikus yang baik. Kenapa? Ilmu agama ini dasar. Sampai kapanpun dan sampai mati, agama ini akan tetap kita bawa. Maka mudah-mudahan kita mendoakan agar ananda daripada Haud Al-Kautsar ini Allah jadikan anak yang saleh. Mudah-mudahan anak-anak kita Bapak Ibu menjadi penentram daripada kita punya mata. Mudah-mudahan anak-anak kita mampu membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Maka dari itu doakan anak-anak kita Bapak Ibu. Karena doa orang tua untuk anak menggentarkan arasy Allah. Doa anak untuk orang tua tidak ada hijab. Makanya ibu-ibu kalau anak nakal jangan kamu sumpahi. Misal anak tadi nakal, oh anak bengok ini. No, jangan. Makanya wong zaman dulu Pak perhatikan kalau anak nakal, oh nak betua kau nak. Betua, bukan bekua sudah ini, betua. Kalau anak betua didoakan oleh mak Pak, wong tua apalagi ibu
tak perlu berdoa ngambil wuduk, tak perlu berdoa untuk di pucuk sejadah, cukup bersumpah untuk anak itu sudah manjur. Maka ibu-ibu hati-hati bersumpah untuk anak. Kalau misal anak mau tua tidak katik gawian, mungkin itu sumpah kamu waktu kecil dulu. Maka itu diperhatikan. Mudah-mudahan majelis ini, acara ini mendatangkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Pak, akulah mengas. Gai kamu juga kayak lapang juga, termasuk aku juga. Cuman mudah-mudahan apa yang disampaikan boleh manfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat jadi renungan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Kurang lebih kami mohon maaf bila ada bahasa daripada kami yang kurang sopan atau bahasa tubuh kami yang kurang santun, mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.